Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Charles Diningrat, NPM 2021021036. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang dibagikan oleh Pak Ervin Yogi. Materi tentang pendekatan filsafat hukum atau ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum dan akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, syarat timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat lainnya yang berhubungan secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah, laku, dan etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan suatu susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperkenalkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah terciptakan. Dan yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadi revolusi. Sesuatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.